Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai proses pembelahan atau kita sebut sebagai cleavage dan mekanisme selanjutnya pada tahap embryogenesis, yaitu adalah fase atau tahapan blastulasi. Oke, saya akan langsung saja masuk ke dalam materi. Yang pertama, proses perkembangan, itu akan ada beberapa pola yang kemudian kita dapat bedakan melalui beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut. Untuk yang pertama, pola atau proses perkembangan itu kita sebut sebagai cleavage. Nah, pembelahan ini merupakan mekanisme di mana zigot akan mengalami serangkaian proses mitosis dan perbanyakan dari selnya. Mulai dari satu sel, kemudian dia akan menjadi 2 sel, dari 2 sel akan menjadi 4 sel. Proses mitosis ini dan perbanyakan sel itu kita sebut sebagai mekanisme proliferasi. Kemudian yang kedua, ada tahapan pada proses perkembangan embrio yang kita sebut sebagai mekanisme morfogenesis. Nah, morfogenesis ini merupakan tahapan dari sejumlah sel yang terus-menerus mengalami proses pembelahan atau mengalami proses proliferasi, bergerak dan kemudian dia akan menata dirinya menjadi suatu lapisan-lapisan tertentu dan kumpulan-kumpulan sel yang berbeda. Nah, dari sinilah kemudian lapisan-lapisan dan kumpulan-kumpulan dari sel tersebut itu akan membentuk suatu pola tertentu. Nah, pola-pola tertentu ini yang kemudian dia akan mengalami perkembangan dalam mekanisme diferensiasi. Diferensiasi ini adalah perubahan. Jadi sel yang kemudian mulai berkembang, itu akan mengambil bentuk dan struktur, serta fungsi yang sangat spesifik atau fungsi yang sangat khusus, sehingga kemudian dia akan mengalami fase pendewasaan. Barulah yang namanya tahap diferensiasi yang ada di sini, itu kemudian terbentuk sebuah sel, dari sel kemudian dia akan membentuk jaringan, dari jaringan kemudian dia akan membentuk sebuah organ. Nah, kalau misalnya nanti proses perkembangan embrio itu sudah utuh, sudah terbentuk semua organ, maka tahapan yang terakhir itu adalah growth atau pertumbuhan, di mana proses pertumbuhan ini adalah, mekanisme yang akan terjadi setelah semua organ pada tubuh itu terbentuk. Jadi, sudah terjadi proses diferensiasi. Nah, pertumbuhan ini adalah ukuran yang menjadi lebih besar. Terdapat akumulasi protein, akumulasi karbohidrat, dan molekul-molekul yang lain untuk membentuk energi, sehingga proses pertumbuhan ini akan diperlukan. Jadi sudah mulai terjadinya yang namanya respirasi seluler. Nah, kalau misalnya organisme itu sudah melampaui suatu tahapan, mulai dari tahapan yang pertama, tahapan yang kedua, dan tahapan yang ketiga, 1, 2, 3 fase ini kita sebut sebagai proses perkembangan embrio, atau 1, 2, 3 ini kita sudah sebut sebagai embrio. Sedangkan embrio yang sudah terbentuk kemudian dia akan mengalami fase pertumbuhan atau growth, gitu ya. Jadi kalau organisme yang melampaui 3 tahapan ini kita sebut sebagai embrio. Pengaturan kembali sitoplasma akibat fertilisasi itu, jadi modelnya seperti ini, membran plasma dan korteks sitoplasma itu kemudian dia akan berotasi menuju ke titik masuknya sperma. Jadi ada sebuah pengaturan, pada sitoplasma setelah terjadinya proses fertilisasi. Nah, rotasi yang akan membuka suatu daerah abu-abu pada sitoplasma itu kita sebut sebagai gray crescent atau, sabit abu gitu ya. Jadi gini maksudnya, ternyata, kan kita tahu bahwa yang namanya sel telur, itu di bagian yang atas itu kita sebut sebagai animal pole atau kutub animalis, sedangkan yang ada yolk-nya yang di bawah itu adalah kutub vegetatif atau vegetal pole. Nah, kemudian saat terjadi
proses fertilisasi di mana sperma kemudian dia akan membuahi sel telur, misalnya di titik ini gitu ya, titik poin sperma itu akan masuk, maka terjadi perubahan rotasi. Nah, perubahan rotasinya itu, kutub animalisnya itu akan bergeser ke daerah, di mana dia akan terjadi, apa namanya, ke daerah poin di mana sperma ini akan masuk, jadi agak sedikit miring, sehingga bekas yang ada di sini itu akan membentuk suatu sabit abu atau kita sebut sebagai gray crescent. Inilah yang disebut sebagai, perubahan rotasi dan membentuk, suatu daerah abu-abu. Nah, kalau kita lihat ya secara mikroskopis menggunakan mikroskop, nah ini kelihatan sabut abunya atau gray crescent-nya itu seperti ini. Ini kita bisa tampak lihat pada saat proses fertilisasi secara eksternal pada telur katak. Nah, itu kita bisa amati. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah proses fertilisasi, itu kemudian kemarin ya terbentuklah apa namanya, selubung fertilisasi atau fertilization envelope gitu ya, akibat dari granula kortika yang kemudian dia sudah lepas. Nah, selubung-selubung inilah yang kemudian, membuat sperma-sperma yang lain itu tidak dapat masuk. Nah, setelah itu, setelah terbentuk selubung envelope yang ada di sini, satu sel itu kemudian dia akan menjadi 2 sel menjadi 4 sel, seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat ya, eee, saat mengalami proses pembelahan, ukuran dari sel ini cenderung sama, tetapi hasil proses pembelahan tersebut itu menghasilkan sel yang lebih kecil. Jadi ini ukurannya sama, tetapi yang di sini ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan yang awal, tetapi dia menjadi 4 sel. Sampai menjadi ukuran sel-sel yang sangat kecil, ini kita sebut sebagai mikromer. Kita sudah tidak bisa hitung jumlah sel setelah mengalami cleavage atau mengalami proses pembelahan, itu kita tidak bisa hitung. Nah, jumlahnya selnya banyak ini kita sebut sebagai mikromer. Kemudian lama-kelamaan dia nanti akan membentuk suatu rongga kosong. Nah, ini selnya sudah kecil-kecil sekali. Ini kalau kita lihat ya, menggunakan mikroskop, proses pembelahannya itu terjadi. Saya lanjutkan. Nah, proses pembelahan itu kemudian diaktifkan oleh suatu protein yang kita sebut sebagai MPF atau Mitotic Promoting Factor. Nah, ini merupakan, sebuah protein yang berfungsi untuk pembelahan, terutama proses pembelahan pada embrio. Nah, merupakan sebuah proses pembelahan zigot, jadi cleavage ini merupakan sebuah proses pembelahan zigot. Sel-sel hasil pembelahan ini kita sebut sebagai blastomer. Nah, ini ya dari satu sel, kemudian dia menjadi 2 sel. Nah, inilah kita sebut sebagai blastomer. Nanti barulah dia akan membentuk suatu, lapisan-lapisan tertentu. Kenapa? Karena yang namanya rongga tersebut, di sini ya blastomer ini nanti akan menghasilkan rongga. Nah, rongga ini yang kemudian dia akan menentukan lapisan-lapisan, kemudian dia nanti juga akan membantu proses terbentuknya suatu rongga dalam di dalam sebuah embrio yang nantinya dia akan membentuk, calon atau cikal bakal dari mulut ataupun dari anus. Nah, di sini, kemudian di sini. Oke, nah kalau kita lihat ya, yang namanya cleavage atau proses pembelahan, terutama ini misalnya proses pembelahan yang nampak terlihat pada mikroskop, dari satu sel itu akan menjadi sebuah blastosis atau kita sebut sebagai blastokis. Nah, ini adalah blastokis yang dihasilkan dari proses pembelahan. Nah, untuk yang istilah blastosis dan blastokis ini lebih erat dengan istilahnya proses perkembangan embrio pada manusia. Jadi, khusus blastomer yang ada pada manusia itu lebih erat istilahnya dengan istilah blastosis ataupun blastokis. Nah, ini mulai dari satu sel menjadi beberapa sel, kemudian menjadi banyak sel gitu ya, menjadi mikromer-mikromer kecil, kemudian kalau sudah terbentuk rongga di sini, kita sebut sebagai blastosis, kalau itu pada manusia. Nah,
Kalau kita lihat yang namanya proses fertilisasi itu adalah saat ovulasi terjadi ya pada sel telur, apa namanya, di ovarium kemudian sperma gitu akan berjalan menuju ke oviduct. Nah, proses fertilisasi itu berada di oviduct, barulah nanti dia akan, berkembang gitu ya dari satu menjadi 2 sel menjadi 3 sel, dan seterusnya dan seterusnya, dan dia akan berjalan sampai ke, apa namanya, lapisan endometrium di bagian dari uterus. Di sinilah terjadi yang namanya implantasi gitu ya, masuk atau tertanam di dalam dinding rahim, barulah kemudian embrio itu juga akan mengalami proses tahap selanjutnya. Oke, nah apa yang terjadi sebenarnya saat nanti proses fertilisasi itu kemudian terbentuk, maka tahapan pertama itu adalah membentuk suatu yang kita sebut sebagai blastula. Entah itu blastomer, blastokis, blastosis, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu, nanti akan terjadi pemetaan-pemetaan khusus atau permetaan-permetaan tertentu. Sebenarnya awalnya saat saat proses pembelahan terjadi, itu dia hanya akan membentuk, apa ya, kumpulan dari sel-sel ya, yang mengalami proliferasi dan hanya akan membentuk suatu rongga kosong, tetapi nggak tahu nih nantinya jadi apa. Tapi lama-kelamaan sel-sel tersebut itu kemudian dia akan mengalami pemetaan gitu ya, akan menjadi suatu lapisan-lapisan tertentu. Ada lapisan atas, lapisan luar, kemudian ada lapisan tengah, dan ada lapisan dalam. Nah, kalau sudah terbentuk lapisan-lapisan yang sangat khusus, inilah tahapan yang kita sebut sebagai fase gastrula. Dari fase gastrula ini, lapisan ektoderm, mesoderm, endoderm, dan germ cell itulah yang nanti dia akan membentuk struktur jaringan-jaringan tertentu yang teman-teman sudah pelajari tentunya ya, 4 jaringan dasar, yaitu adalah jaringan epitel, jaringan saraf, jaringan otot, dan jaringan ikat. Nah, kita akan masuk ke bagian ciri-ciri dari proses pembelahan zigot. Yang pertama, yang namanya cleavage atau proses pembelahan itu bersifat uniseluler, yang kemudian dari satu sel atau uniseluler ini akan dirubah secara mitosis membentuk suatu badan yang lebih banyak selnya atau kita sebut sebagai multiseluler. Ini adalah ciri dari cleavage, dari satu menjadi banyak sel. Kemudian zigot tidak mengalami pertumbuhan, jadi tidak mengalami perubahan ukuran dari sel yang relatif kecil menjadi besar itu tidak seperti itu. Kalau teman-teman lihat tadi ya di gambar bahwa mulai dari ukurannya selnya yang awal, kemudian saat dia akan membelah menjadi 2 sel ukurannya jauh lebih kecil, hanya mengalami fase pembelahan sel saja. Kemudian yang ketiga, bentuk embrio itu kemudian tidak berubah, kecuali ada penambahan suatu rongga yang kita sebut sebagai blastosol, dan tidak terjadi proses penambahan kualitatif komposisi dari kimia telur. Jadi belum ada metabolisme seluler sama sekali. Ukuran blastomer tidak meningkat saat pembelahan, menyebabkan hasil proses pembelahan memiliki ukuran setengah dari sel yang awal. Pembelahan zigot itu kemudian dimulai dari satu sel yang ukuran selnya besar berakhir dengan banyak sel yang ukurannya kecil. Dengan ukuran-ukuran yang kecil ini kita tidak bisa hitung. Nah, kalau ukurannya selnya sangat kecil-kecil tadi ini kita sebut sebagai mikromer. Oke, berbeda dengan proses diferensiasi pada sel dewasa. Adanya perubahan bahan inti atau sintesis DNA itu kemudian akan menghasilkan sebuah protein yang diperlukan. Nah, ada berbagai macam jenis, bidang pembelahan. Jadi pembelahannya itu tidak semerta-merta hanya dari satu kemudian membelah 2 dari kiri ke kanan, tetapi ada beberapa bidang-bidang pembelahan yang terdapat pada zigot ketika mengalami fase mitosis. Yang pertama adalah bidang meridional. Bidang meridional itu adalah melewati poros kutub animal dan vegetal. Jadi ini kalau ini kutub animal, ini vegetal. Nah, kalau melewati poros ini kita sebut sebagai bidang pembelahan secara meridional. Hasilnya 2 sel seperti ini. Gitu ya.
Kemudian ada bidang ekuatorial, yaitu tegak lurus terhadap poros kutub animal dan vegetal. Jadi ini animal dan vegetal ini tegak lurus di sini. Nah, di tengah-tengah berarti proses pembelahannya dari atas dan dari bawah. Dia membelah ke sana dan ini membelah ke sini. Hasilnya menjadi dua sel yang seperti ini. Maka zigot yang mengalami pembelahan secara meridional dengan ekuatorial itu juga akan mengalami komposisi dari kuning telur atau yolk yang berbeda pula. Karena kalau kita tahu bahwa yolk itu terpusat pada bagian kutub vegetatif, kalau yang modelnya seperti ini, yang bagian kiri dan kanan itu memiliki yolk yang sama. Tetapi kalau proses pembelahannya seperti ini, yang atas dia sedikit memiliki yolk, sedangkan yang bawah itu banyak memiliki yolk. Maka pembelahan meridional dengan ekuatorial itu juga akan menentukan arah pembelahan selanjutnya. Ada pembelahan yang lain kita sebut sebagai vertikal, yaitu lewat tegak dari animal sampai vegetal. Jadi dia tidak melewati poros kutub, misalnya di samping, gitu ya. Kemudian ada bidang longitudinal yang kemudian dia proses pembelahannya itu sejajar dengan ekuatorial. Jadi, misalnya pembelahannya seperti ini, tetapi dia sejajar di samping sini, inilah yang disebut sebagai longitudinal. Kalau yang vertikal itu dia, hampir mirip dengan meridional, tetapi tidak berada di tengah. Seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, inilah ya, proses pembelahan ya, kalau kita, melihat seperti ini kutub vegetatif yang banyak kuning telurnya atau yolknya, ini adalah kutub animalis. Saat terjadi proses pembelahan, ini akan menjadi 2. Kemudian di sini pembelahan secara meridional lagi, ini menjadi 4. Ini secara ekuatorial, kemudian dia akan menjadi 8. Nah, ini adalah proses pembelahan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tadi ya, dengan adanya pemetaan atau, istilahnya itu lokasi proses pembelahan, ada tidaknya yolk ini, karena yolk ini kan, sumber nutrisi, itu kemudian nanti dia akan menjadi suatu, proses pembelahan yang berbeda pula. Nah, proses pembelahan atau pemetaan ini kita sebut sebagai fat map atau peta nasib. Maksudnya seperti apa? Saya kasih contoh ya, gambar yang ada di sini, yolk kuning telurnya yang ada di bawah. Sebenarnya kalau teman-teman kemarin ya, kita jabarkan, kuning telur itu dia akan menghambat proses pembelahan. Nah, kalau teman-teman lihat ya, proses pembelahan secara ekuatorial seperti ini, itu kemudian yang di bawah di sini lebih banyak kandungan kuning telurnya. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Kutub animalis ada 4 sel di atas dan kutub vegetatif yang banyak kuning telurnya itu ada 4 sel di bawah. Nah, maka karena kuning telur ini dia memiliki kutub vegetatif itu dia memiliki kuning telur atau yolk, proses pembelahan selanjutnya yang ada di sini relatif lebih lambat. Saya bilang relatif lebih lambat. Sehingga kalau kita lihat di bagian atas, dia proses pembelahannya lebih banyak. Di sini belum membelah, di sini sudah membelah menjadi lebih kecil lagi. Nah, kalau kita lihat, di sini berbeda ya, oke. Nah, kemudian karena di sini baru membelah, di sini sudah membelah tahap ke selanjutnya, sehingga hasil sel yang ada pada kutub animalis lebih banyak dibandingkan yang vegetatif. Tetapi vegetatif ukuran selnya lebih besar karena proses pembelahannya relatif lebih lambat. Dari sinilah kemudian komponen molekul atau komponen nutrisi dan ukuran dari selnya pada bagian atas atau pada bagian animalis, kemudian kita bandingkan dengan vegetatif itu menjadi lebih berbeda atau bentuknya atau komponennya menjadi berbeda. Hanya gara-gara cara dia membelah tadi. Disitulah kemudian dia akan menentukan perbedaan lapisan. Lapisan yang ada di atas itu ternyata selnya akan berbeda dengan lapisan yang di bawah. Yang nantinya ini akan menjadi sebuah peta nasib yang menentukan, lapisan luar nanti dia akan menjadi sel yang akan berdiferensiasi menjadi sel yang berbeda dengan sel-sel yang berada di lapisan yang berada di bawah. Contohnya yang di bawah atau yang di dalam itu akan menjadi saluran pencernaan, sedangkan yang di luar itu akan menjadi kulit. Karena cara proses pembelahannya yang berbeda.
Kemudian dari sinilah, nutrisi-nutrisinya pun juga akan sedikit berbeda karena vegetatif itu memiliki yok lebih banyak. Inilah yang kita sebut sebagai peta nasib atau fat map. Faktor-faktor apa sih yang kemudian dia akan mempengaruhi proses pembelahan? Pembelahan itu dikendalikan oleh genetik. Jadi yang pertama, faktor di dalam sitoplasma dari sel telur seperti posisi dari benang spindle itu kemudian dia akan mempengaruhi proses mitosis dan akan mempengaruhi waktu dari proses pembentukannya. Kemudian yang kedua, jumlah dan proses penyebaran dari kuning telur atau yok di dalam sitoplasma itu juga akan mempengaruhi pembelahan seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Jumlah dan distribusi dari kuning telur atau yok menentukan ukuran blastomer yang dihasilkan. Jika kutub bebas akan yok, maka proses pembelahannya itu akan relatif lebih cepat. Kutub animalis sedikit memiliki yok, sedangkan kutub vegetatif banyak mengandung yok. Nah, kita lihat ya bahwa kemarin itu kita sudah belajar jenis-jenis dari telur, bahwa ada tipe telur isolesital, mesolesital, telolesital, dan sentrolesital. Maka kalau kita lihat sebaran yok yang merata di sini, proses cleavage-nya itu akan menghasilkan sel-sel yang ukurannya sama. Sedangkan mesolesital itu mengalami proses pembelahan yang karena di sini yolknya yang di bawah ini lebih banyak ya, maka kalau kita lihat ya, ukuran di bawah di sini itu lebih besar dibandingkan dengan yang di atas. Nah, kalau telolesital itu karena yolknya di sini banyak banget, kemudian kutub animalisnya yang sedikit yok itu cuma ada di bagian atas permukaan, maka proses pembelahannya itu hanya akan berada di atas saja. Jadi yang di bawah nggak membelah, yang atas tok yang membelah. Nah, ini akan membentuk suatu lempeng, makanya proses pembelahannya adalah discoidal cleavage. Kalau sentrolesital itu kemudian dia proses pembelahannya itu hanya ada di bagian permukaannya di sini karena yolknya terpusat di tengah, jadi sel-selnya itu yang hanya membelah hanya di permukaan ini contohnya pada serangga. Nah, kalau yang lempeng itu akan disebut sebagai blastosomnya itu hanya akan berada di atas sini teman-teman semua. Ya, sedangkan yang di sini ini adalah kuning telur. Gitu ya. Oke, baik kita lanjutkan lagi. Nah, pola pembelahan. Pada umumnya, yok itu akan menghambat pembelahan. Telur yang mengalami yok sedikit atau yolknya yang sedang, contohnya tipe isolesital dan mesolesital, tipe proses pembelahannya kita sebut sebagai holoblastik. Holoblastik ini merupakan proses pembelahan yang berlangsung pada keseluruhan telur. Jadi, kalau kita lihat telurnya ini akan membelah secara keseluruhan. Sehingga isolesital itu contohnya adalah landak laut, dia pembelahannya secara holoblastik, sedangkan telur kata itu juga secara holoblastik walaupun di sini agak sedikit berbeda bentuk dari telur yang dihasilkan. Bentuk dari embrio yang dihasilkan. Telur yang banyak mengandung yok atau telolesital itu kemudian dia akan mengalami pembelahan secara meroblastik. Jadi ini disebut sebagai pembelahan secara meroblastik. Meroblastik itu hanya satu bagian porsi atau hanya beberapa bagian yang membelah. Jadi tidak dalam satu telur yang utuh itu membelah secara sempurna, tidak. Hanya beberapa bagian yang membelah saja. Nah, pembelahan meroblastik juga disebut sebagai pembelahan diskoidal atau pembelahan superfisial. Sekarang kita akan coba untuk membahas bagian proses pembelahan secara holoblastik. Holoblastik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah holoblastik equal, kemudian yang kedua adalah pembelahan holoblastik secara unequal. Nah, equal ini kita sebut sebagai pembelahan secara teratur. Contohnya misal pada bintang laut dan Amphioxus. Pembelahan pertama itu secara bidangnya adalah secara meridional seperti ini gitu ya. Kemudian pembelahan ketiga itu secara latitudinal, melewati sedikit saja pada bagian bidang ekuatorial. Dari situlah kemudian akan terbentuk 8 sel. Karena karena pada bidang ketiga itu secara ekuatorial, maka ada susunan komponen
yok yang berbeda ya pada kutub vegetatif dan animalis, maka di sini terbentuk sel-sel yang ukurannya kecil yang kita sebut sebagai mikromer dan sel-sel ukuran yang besar kita sebut sebagai makromer. Bagaimana dengan holoblastik unequal? Kalau unequal itu pembelahannya nggak teratur. Contohnya pada kelinci, babi, dan manusia. Yang pertama itu secara latitudinal atau longitudinal, kemudian yang kedua itu terbentuk, kemudian dilanjutkan dengan bidang pembelahan yang lain, kemudian terbentuknya blastomer itu berupa gumpalan masif yang kita sebut sebagai morula. Maksudnya masif itu ukurannya itu tidak rata atau tidak teratur seperti equal. Jadi unequal itu tidak teratur, kalau equal itu teratur. Nah, simetri bentuk dari hasil pembelahan holoblastik itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah radial, spiral, bilateral, dan rotasional. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Ini adalah proses pembelahan secara radial gitu ya, holoblastik. Nah, pada si ursin ini, teratur gitu ya, ini adalah equal. Nah, kalau kita lihat jadi 4 sel, kemudian jadi 8 sel. Kalau yang tidak teratur atau unequal itu contohnya misal pada nematoda dari di sini yang besar, ini yang kecil, kemudian ukurannya tidak teratur, ini pun juga selnya juga tidak teratur. Nah, kalau spiral, nah spiral itu, saling tumpang tindih gitu ya. Kalau kita lihat di sini tumpang tindih, kalau di sini kan atas dan bawah sejajar, kalau yang di sini tidak, itu adalah secara spiral. Contohnya pada Annelida dan Mollusca. Nah, ini lebih jelasnya lagi secara radial. Nah, teman-teman bisa lihat ya, seperti ini cleavage-nya, gitu kan. Nah, contohnya Echinodermata, Amphioxus. Nah, kalau spiral gitu ya, tadi ya, apa namanya, tumpang tindih, nah itu contohnya Annelida, Mollusca, cacing pipih. Nah, modelnya seperti ini. Bilateral itu contoh apa namanya, kiri kanannya sama, gini ya, sini sama sini, kemudian jadi 2. Nah, ini bilateral, contohnya pada Tunicata. Kemudian kalau secara rotasional itu pada mamalia dan nematoda, kalau nah cuma ada 4 ya tadi rotasional. Nah selanjutnya itu adalah tipe pembelahan secara, eee sorry bukan pembelahan tetapi yang 1 sampai 4 ini adalah tipe telur isolesital, kalau yang mesolisital itu contohnya proses pembelahan ya sama sih holoblastik juga, cuma yang atas sama bawahnya ukurannya berbeda karena kandungan yok ya. Nah, contohnya pada amfibian. Nah, ini ya pada kodok modelnya seperti ini. Ini polus animalis atau kutub animalis, yang di bawah adalah kutub vegetatif. Nah, setelah terjadi proses pembelahan, kalau kita lihat ini menjadi 2 sel, ini pembelahannya kalau pada katak yang pertama, pembelahan pertama secara meridional ya, seperti ini. Kemudian kalau kita lihat, nah di sini dia sudah menjadi 8 sel, tetapi kalau kita lihat pada kutub animalis ukuran selnya lebih kecil daripada yang kutub vegetatif karena sebaran dari yok tadi. Nah, kemudian ini kalau sudah stadium gastrula akhir ukuran selnya jadi kecil 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 kecil. Nah, proses pada gastrula akhir ini nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, teman-teman mari kita coba simak terlebih dahulu proses pembelahan pada kata. Nah, ini kalau kita lihat ya secara apa namanya, proses secara meridional dulu. Sudah terbentuk 4 sel. Nah, ini 8 sel. Nah, kelihatan ya yang bawah ini sebaran yok yang banyak sehingga dia lama proses membelahnya, sedangkan yang yoknya sedikit, dia sudah mulai membelah menjadi banyak sekali. Kalau ukuran sel-selnya kecil seperti ini, kita sebut sebagai mikromer. Sedangkan kalau ukuran selnya besar, kita sebut sebagai makromer.
Ini kita amati menggunakan mikroskop ya, jadi sangat sederhana banget pakai mikroskop stereo, kemudian di mikroskop stereo dipasang video ya, bisa pakai OptiLab, nah kemudian dilihat, kita percepat waktunya. Nah ini sudah menjadi sel-sel yang ukurannya sangat kecil-kecil sekali, bahkan kita sudah tidak bisa menghitung jumlah selnya. Nah ini dia akan membentuk suatu yolk plug gitu ya. Nah ini sudah tahap ke fase gastrulasi sebenarnya. Jadi tahap proses pembelahan secara blastulasi atau cleavage itu yang di awal tadi, kalau sudah terbentuk beberapa lapisan ini sudah masuk ke gastrulasi. Kalau kita lihat ukuran selnya itu dia tidak membesar gitu ya, karena kita di sini tahapannya belum terbentuk suatu organ sehingga ya ukurannya masih sama seperti dengan ukuran satu sel tadi. Oke. Oke, saya akan lanjutkan saja. Nah, nanti proses selanjutnya ini kita akan pelajari lagi ya. Oke, kita akan fokus ke tahap fase cleavage atau proses pembelahan terlebih dahulu. Saya lanjutkan, bagaimana dengan proses pembelahan secara meroblastik? Nah, dibagi menjadi dua, yaitu secara diskoidal, kemudian yang kedua adalah secara superficial. Kalau yang diskoidal ini kan contohnya misal pada aves atau burung, kalau yang superficial contohnya pada serangga. Nah, pembelahan diskoidal itu hanya terjadi pada kutub animalis saja, atau dengan istilah yang kita sebut sebagai blastodis. Kenapa blastodis? Karena bentuk dari blastodermnya itu seperti lempeng. Di antara yolk dan blastoderm terdapat suatu rongga yang kita sebut sebagai subgerminal. Setelah terbentuk subgerminal, maka akan terdapat dua lapisan yang kita sebut sebagai epiblast dan lapisan yang kedua kita sebut sebagai hipoblast. Hasil dari terbentuknya mekanisme pembelahan tersebut. Kemudian kalau superficial terjadi di sekeliling area permukaan telur karena yolknya itu berada di tengah. Nah, di sini teman-teman semua kalau kalian lihat ya, meroblastik ada dua, telolesital dan centrolesital. Nah, kalau yang diskoidal ini, contohnya ya, proses pembelahannya itu dua-duanya contohnya berada di bagian atas atau pada bagian kutub animalis saja,
tapi vegetatifnya enggak. Jadi kalau kita lihat hasilnya itu proses pembelahannya cuma berada di permukaan sel telurnya. Kalau kita lihat pada, apa namanya, ikan, burung, dan reptil itu pun juga sama, hanya ada di atasnya. Ini kan dari 2 sel, jadi ini kan satu telur, tetapi yang membelah itu cuma di ujung sini tok, pada kutub animalis saja. Jadi dari menjadi 2, sedangkan yang yolk-nya ini berada di bawah. Jadi 4 tetap ini utuh, jadi banyak tetap di sini utuh. Kalau centrolecital itu proses pembelahannya itu berada di tepi karena yolk-nya itu ada di tengah. Nah, ini kalau kita lihat stage proses pembelahan embrio pada zebrafish, kalau kita lihat ini adalah kutub animalis, ini adalah kutub vegetatif gitu ya. Hanya pada bagian sel inilah hanya pada bagian kutub animalis lah yang kemudian dia akan membelah. Di sini menjadi 2 gitu ya. Nah, di sini jadi 4, jadi 8, jadi 16 terus, tetapi kalau kita lihat yolk-nya itu masih utuh, besar gitu kan. Lama-kelamaan embrio ini itu akan mengintari ini menjadi lebih kecil-kecil ya. Kemudian dia lama-kelamaan, nah di sini 3,7 jam, 4 jam, 4,3 jam, 4,7 jam. Nah, sampai lama-kelamaan embrio ini akan berada mengitari dari yolk-nya. Jadi yolk-nya di tengah, dia lama-kelamaan dia akan mengitari, ini juga akan mengitari, lama-kelamaan. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman semua. Yolk-nya itu berada di bagian embrionya berada di bagian pinggir, kemudian telurnya tadi ya, yang awalnya di bawah, kemudian dia diintari atau dia diputeri sama embrionya. Kalau kita lihat hasil dari perkembangan embrionya, yolk-nya berada di tengah sini. Gitu ya. Nah, ini adalah embrio pada ikan. Kalau kita lihat, nah yolk-nya di sini. Kita lihat ya, nah ini contohnya zebrafish teman-teman semua. Kita lihat proses perkembangan embrio pada ikan. Nah, ini hanya beberapa menit dan beberapa jam saja. Ini proses pembelahannya. Lah, kelamaan seperti ini udah jadi mikromer. Nah, teman-teman semua bisa lihat. Nah, kemudian nanti dia akan mengintari nih. Ini kutub animalnya di sini. Ini yolk-nya, kutub vegetatif. Nah, nih, kelihatan kan? Kalau dia kemudian dia akan mengintari yolk-nya. Nah, di sini. Kelihatan sangat jelas sekali. Ya, dia mengintari ya. Nah, kemudian terbentuk ini somitnya gitu kan, calon kepalanya pun juga akan terbentuk gitu kan, kuncup ekornya pun juga akan terbentuk. Nah, di sini kelihatan. Jadi yolk-nya utuh karena yolk-nya besar gitu ya, sehingga dia akan menghambat proses pembelahan dan ini malah menjadi cadangan makanan dari embrio tersebut. Karena ukurannya besar, maka dia akan menjadi cadangan makanan. Nah, ini ikannya. Oke, kita lanjut. Kalau yang pada burung gitu ya, nah kalian udah sering makan yolk-nya gitu ya. Ini yolk-nya gede banget, terus ini loh yang kita sebut sebagai blastodis gitu kan. Nah, ini yang masih blastoderm, ini sudah terbentuk blastodis. Blastoderm itu awal, blastodis itu sudah mulai terbentuk lempeng. Nah, ini kalau misal ini nggak kelihatan jelas teman-teman semua, tetapi kalau yang fertil itu nampak blastoderm sama blastodisnya, tapi yang infertil itu nggak ada. Nah, ini ya, ini yolk teman-teman semua yang ukurannya kalau misalnya pada burung dan pada reptil itu ukurannya sangat besar sekali. Nah, kita lihat bagian-bagiannya. Nah, ini adalah struktur dari telur yang terfertilisasi. Kalau kita lihat ini yang disebut sebagai blastoderm, ini yolk-nya yang warna kuning, permukaannya dilapisi oleh membran vitellin, teman-teman masih ingat ya, pelindung dari telur, membran vitellin. Nah, kemudian di sini dilapisi oleh cangkang telur. Nah, kalau kita lihat di sini mulai proses pembelahan awal, kemudian dia akan membentuk blastoderm. Nah, kalau kita lihat secara penampang membujur, nah ini adalah awalnya proses cleavage. Nah, kemudian di sini sudah terbentuk blastoderm, sel-selnya ya, lapisan selnya. Kemudian tadi di bagian bawah di sini inilah yang kita sebut sebagai rongga subgerminal. Nah, rongga subgerminal ini
Kemudian nanti dia akan membentuk lapisan-lapisan pada tahap selanjutnya. Saat di sini sudah terbentuk area pelusida, maka rongga subgerminal ini kemudian akan membentuk 2 lapisan sel pada bagian dari blastodis tadi, yaitu sel yang pada permukaan atas kita sebut sebagai epiblast, yang paling bawah itu kita sebut sebagai hipoblast. Nah, bagian di sinilah yang kemudian nanti akan terbentuk sebuah embrio. Kalau pada katak itu rongga ini kita sebut sebagai blastosol, pada blastoderm itu kita sebut sebagai blastosol, tetapi kalau pada ayam atau pada unggas itu kita sebut sebagai subgerminal. Nah, selanjutnya itu adalah tahap blastulasi. Apa itu blastulasi? Blastos itu artinya tumbuh, jadi sebuah bola berongga dari sel-sel yang terbentuk selama tahap awal perkembangan embrio. Blastula itu didahului oleh proses morula, yaitu sel-sel mikromer yang kecil-kecil tadi, yang sudah kita tidak bisa hitung, itu disebut sebagai morula. Kemudian diakhiri tahap awal gastrula. Gitu ya. Blastulasi ditandai dengan rongga blastosol, teman-teman semua. Ini rongganya blastosol, tetapi kalau pada ayam kita sebut sebagai subgerminal. Oke, nah proses inilah kita sebut sebagai proses blastulasi. Ini kutub animal, ini kutub vegetatif atau vegetal. Blastula awal itu memiliki sifat totipotensi, yaitu kemampuan untuk menumbuhkan menjadi berbagai organ. Jadi cikal bakal dari organ gitu ya, sel-selnya, stem selnya itu tipenya adalah totipotensi stem cell. Blastula akhir terbentuklah sifat determinan menumbuhkan beberapa jenis jaringan baru. Nah, ini kalau blastula awal masih totipotensi, tetapi kalau blastula akhir itu sudah determinan. Pada telur yang mengandung yolk yang banyak, itu rongganya tidak akan terbentuk di tengah, tidak akan membentuk blastosol di sini, tetapi dia akan membentuk rongga subgerminal, contoh pada unggas. Nah, blastosol pada burung itu kemudian dia akan membentuk lapisan epiblast dan hipoblast. Fungsi blastosol itu sebenarnya untuk apa gitu ya. Yang pertama, memungkinkan sel dapat melakukan migrasi selama tahap gastrulasi. Karena adanya rongga berarti kan ada ruangan lah, enggak sumpek, enggak sel-sel yang kemudian dia saling berdekatan. Karena ada rongga, kemudian sel tersebut bisa melakukan migrasi. Kemudian dia akan mencegah antara kutub animalis dan kutub vegetatif berinteraksi sebelum waktunya. Jadi ada suatu bahaya loh, karena kan yang namanya sel itu dia akan mengalami yang namanya paragreen komunikasi sel. Nah, kalau misalnya interaksinya itu belum waktunya kok mereka sudah melakukan komunikasi, maka nanti akan terjadi proses perkembangan embrio yang abnormal. Nah, contohnya penelitian dari Newcomb dan Gilbert meneliti sel-sel blastosol yang diletakkan di kutub animalis dan vegetatif. Jaringan mesoderm itu secara normal terbentuk dari kutub animalis yang bertetangga dengan prekursor dari ektoderm. Jadi yang namanya lapisan mesoderm itu terbentuk dari kutub yang animalis yang bertetangga dengan lapisan ektoderm itu pada tahap gastrulasi. Nah, terjadi pertumbuhan pada kutub vegetal dan terbentuk jaringan mesoderm sebelum waktunya, itu kemudian dapat membentuk suatu anomali. Contohnya, gampangannya ya, kalimat saya mungkin agak sedikit belibet. Nah, di sini misalnya penelitian dari Newcomb ini ya, yang namanya ini kan kutub animalis, kemudian ini kutub vegetatif. Nah, dia satukan gitu ya, antara sel yang awalnya tidak berkomunikasi, tetapi kemudian dia pindahkan Newcomb ini ke bagian yang di sini, dia ketemu dengan host yang ada di warna hijau yang ada di sini. Hasilnya seperti apa? Dengan pemindahan sel yang harusnya dia belum waktunya ketemu gitu ya, di sini belum ketemu dengan yang ada di sini, tapi pada 32 sel embrio sudah dipertemukan untuk bertemu, maka akan terbentuk, nah
dua calon embrio yang kembar, tetapi dia bergabung atau duplikat dalam sumbu yang sama. Atau nanti kalau dia bertumbuh kembang kalau misalnya pada manusia adalah kembar siam, menyatu seperti itu. Nah, ini kan menjadi hal yang istilahnya yang tidak baik. Maka memang yang namanya rongga pada blastosol itu menentukan dan waktu kapan bertemu sesuai dengan timing waktunya masing-masing. Baik, bagaimana dengan proses pembelahan embrio pada mamal yang kita tahu secara rotasional gitu ya, cenderung relatif lambat. Blastomer tidak akan membelah dengan waktu yang sama, jadi jumlahnya itu agak sedikit tidak beraturan dibandingkan dengan landak laut yang sangat rapi sekali gitu ya. Terbentuknya hubungan yang kompak antar sel atau kita sebut junction, itu kemudian dia akan menghasilkan morula. Nah, cairannya kemudian akan disekresikan ke dalam rongga, membentuk struktur embrio dengan sel yang bagian dalam kita sebut sebagai internal cell, dan sel yang berada di luar kita sebut sebagai external cell. Nah, kalau kita sudah ketemu antara sel internal dan eksternal, inilah yang kita sebut sebagai blastokis. Jadi kalau blastokis itu memang erat kaitannya dengan manusia. Sel bagian luar itu kemudian akan membentuk, jadi yang eksternal akan membentuk tropoblast yang akan menghasilkan jaringan korion berfungsi untuk melindungi lapisan embrio dan menghasilkan hormon HCG. Jaringan tropoblast yang kemudian itu akan menempel pada dinding uterus atau pada endometrium. Sel bagian dalam blastokis yang disebut sebagai ICM tadi, intercell mass inilah yang kemudian akan membentuk embrio atau kita sebut sebagai embryoblast. Jadi yang eksternal dia akan membentuk tropoblast, kemudian dia akan membentuk dari tropoblast akan membentuk jaringan korion, sedangkan intercell ini akan menjadi ICM atau intercell mass atau embryoblast yang kemudian cikal bakal dari embrio tersebut. Nah, gitu ya teman-teman semua. Kalau kita lihat nih, ini adalah tropoblast gitu kan. Ini adalah inner cell mass-nya di sini teman-teman semua. Kita itu berasal dari sel-sel kecil yang ada di sini ya. Ini adalah inner cell mass, kemudian di sini adalah eksternal atau tropoblast-nya yang kemudian nanti dia akan menyatu atau penetrasi ke dinding dari ini adalah dinding endometrium. Nah, kemudian dia akan menjadi jaringan korion yang berfungsi melindungi lapisan embrio. Nah, di sini teman-teman semua, mulai dari maturasi dari folikel, kemudian dia akan mengalami ovulasi, gitu ya. Ini pada ovarium perempuan. Kalau kita lihat sel telurnya, kemudian dia kalau terimplan gitu ya, nah dia terimplan ke lapisan endometrium di uterus. Nah, ini adalah kalau sudah terbentuk ya, kemudian sama kayak unggas, dia akan membentuk dua lapisan, yaitu adalah hipoblast dan lapisan epiblast pada inner cell mass-nya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kemudian nanti dia akan berkembang ke selanjutnya, terbentuk suatu rongga amnion, gitu ya. Kemudian di sini nanti terbentuk kolom gitu ya, rongga cavity. Kemudian yang warna biru ini adalah epiblast, sedangkan yang warna kuning ini adalah hipoblast. Sedangkan yang warna hijau ini adalah tropoblast, hasil perkembangan dari eksternal. Sedangkan yang epiblast dan hipoblast itu berasal dari inner cell mass. Lama-kelamaan kemudian dia akan berkembang membesar. Nanti inilah yang menjadi cikal bakal dari embrio. Nah, ini penampang secara histologinya seperti ini teman-teman semua. Ini adalah epiblast, kemudian yang di sini adalah hipoblast. Gitu ya. Nah, kemudian lama-kelamaan akan membentuk oxocoelomykis gitu ya, extraembryonal cavity atau kita sebut sebagai chorionic cavity atau rongga korion yang nanti kita akan pelajari ke tahap selanjutnya. Nah, ini calon bayinya kecil banget seperti ini, secara histologi masih terlihat epiblast dan hipoblastnya. Begitu teman-teman semua, untuk mengakhiri pertemuan ini, mari kita lihat video terlebih dahulu.
Nah, ini proses perkembangan pada salamander hampir mirip prosesnya ya, sama dengan, katak, gitu kan, secara neuroplastik. Mohon maaf, eee, pembelahan telole te apa namanya, eee, saya lupa jadinya tadi tipe telurnya. Ini sama ya, proses pembelahannya sama dengan katak ya. Tipe telurnya juga sama dengan posisi yolk yang relatif lebih besar. Ini dia sudah mengalami, apa namanya, proses untuk gastrulasi. Kok bisa sih dia nanti masuk ke dalam? Kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, ini akan membentuk sebuah bibir gitu ya, atau dorsalip. Tahap blastulasinya selesai, ini kemudian dia lanjut ke tahap gastrulasi. Nah, kemudian dia akan membentuk sebuah bumbung-bumbung saraf yang kita sebut sebagai neurulasi. Besok kita juga akan pelajari bagaimana cara bumbung saraf itu terbentuk. Nah, inilah yang kita sebut sebagai proses neurulasi. Ini ya, teman-teman semua, sel-selnya sudah bisa melakukan migrasi, perpindahan gitu ya, dari satu sel ke sel yang lain. Sangat menarik sekali. Nah, kalau seperti, nah ini oke. Nah, model seperti ini berarti, kuncup jantungnya ya, itu sudah terbentuk. Nah, dia sudah bisa bergerak, gitu kan. Nah, ini. Nah, ini jantungnya dia sudah terbentuk sempurna. Kalau ada jantung berarti ada pembuluh darah, dia sudah tervaskularisasi, sudah terjadi ya proses aliran darah. Nah, ini kalau kalian lihat darahnya mengalir pada bagian matanya. Nah, itu pada bagian insangnya.
kemudian menetas. Oke, baik itu saja materi pada, pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.